أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام
أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام كما أشكره على آلائه الجسام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وأصحابه الأعلام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال ربكم عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini di majlis yang mulia di rumahnya ini. Tentu kita berharap kepadanya tak satu pun kita yang hadir di rumahnya menjadi tamu yang sia-sia. Setiap kita berharap mudah-mudahan mendapatkan bingkisan yang berkenan, bingkisan yang berkesan, mendapatkan pahala, kebaikan dan ampunan dari Allah Al-Ghafurur Rahman. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan saudara yang saya muliakan, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan hari ini hari yang sangat dita'zim, hari yang dimuliakan, hari yang Nabi tunggu-tunggu, hari yang beliau manfaatkan, dan hari beliau menyunahkan berbagai amalan. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada baginda Sayyidul Anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Sesungguhnya umat Islam adalah umat yang Allah berikan segala perangkat agar menjadi umat yang kekal, yang senantiasa bersambung sampai datangnya hari yang pasti, yaitu hari kiamat yang datangnya tiba-tiba nanti. Ada 4 pondasi utama yang disebut oleh para ulama Ar-Rakaizul Islamiyyatil Arba'. 4 rakizah, 4 tiang panjang, 4 pilar yang membuat bangunan ini kokoh. Yaitu yang pertama adalah al-aqaid, yaitu akidah, yang mesti dibangun dengan bahan yang asli yang Allah turunkan. Yang kedua adalah al-ibadat, yang Allah utus langsung Rasulnya, dan sebelumnya ratusan ribu para nabi dan rasul diutus untuk menjelaskan apa yang Allah kehendaki ketika hamba-hambanya ini
ketika hamba-hambanya ini beribadah kepada Ilahi. Dan yang ketiga adalah yang mengatur hubungan antara sesama, yang dalam bab fikih disebut dengan al-muamalat. Karena sesungguhnya kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya, maka manusia cenderung untuk berbuat aniaya dan zalim. Manusia cenderung untuk berlomba dengan cara yang tidak fair, dengan cara yang tidak sehat. Maka Allah turunkan aturan-aturan agar kita bersaing dan berlomba secara sehat dan bermanfaat ketika kita pulang ke akhirat. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak sebagai pondasi besar dan utama bagi kelangsungan umat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang akhlaknya adalah Al-Qur'anul Karim. Seperti yang ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana khuluquhul Quran. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kenapa tidak kaum muslimin? Akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Maka bertambahlah mulianya Nabi alaihi salatu wassalam, bertambahlah ta'zim dan tasyrifnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan diturunkan kepadanya Al-Quran yang semuanya adalah pondasi utama dan jadi tiang pancang yang kokoh untuk menjaga kelestarian umat ini, yaitu akhlak yang mulia. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aqrabukum ilayya manzilan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat tempatnya denganku hari kiamat, ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa mencintainya, supaya kita bisa menjumpainya. Kita dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa dekat dengan aturannya dan tuntunannya, agar kita dibangkitkan hari kiamat dekat-dekat dengannya. Kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjunjung tinggi segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah yang maha tinggi, agar kita mendapatkan posisi yang tinggi bersama orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di akhirat nanti. Dan yang membuat tingginya martabat kita, dan yang membuat tersebutnya dan terbilangnya umat ini adalah akhlak yang ditinggalkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Amirus Syu'ara Ahmad Syauqi rahimahullahu taala, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat idza dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat-umat itu dinilai, sesungguhnya umat-umat itu dibilang, sesungguhnya umat-umat itu cemerlang dan terbilang
apabila akhlaknya senantiasa dikenang. Dan bila akhlaknya sudah hilang, maka lenyaplah dalam kenangan sehingga tidak dibilang dan tidak dikenang. Innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat idza dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat-umat itu dinilai dari akhlaknya. Apabila masih tetap memandang, apabila masih menjunjung tinggi akhlaknya, maka Allah akan kekalkan umat itu. Dan bila akhlaknya hilang, mereka pun akan pergi dan melayang. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, seluruh akidah kita, seluruh ibadah kita, muamalah kita menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk menjaga akhlak ini. Di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim yang berisi berita-berita, maka akhlak seorang muslim yang harus dijaga adalah meyakini dan percaya kepada apapun yang ada dalam berita yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adabnya kepada orang yang dipercaya adalah meyakini dan beriman kepada apa yang disampaikannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, demikian pula adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apapun yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sekalipun tidak tercerna oleh akal dan logika, belum bisa dibuktikan dalam labor dan data, ketahuilah itu sebenarnya adalah kekurangan dan kejahilan kita. Sehingga seiring dengan berjalan dan berlanjutnya masa, terbuktilah bahwa yang mengingkarinya adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di saat keduanya memerintahkan kepada kita yang kita sebenarnya adalah hamba. Bayangkan diri kita hamba di tangan seorang tuan, apalagi hamba di hadapan di hadapan Tuhan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang perintah dan aturannya tak bisa dibantah dan tak bisa direvisi, karena rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu yang telah berkuasa mencipta dan memilih. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ada yang diminta pertanggungjawaban kepadanya atas apa yang dia lakukan, tetapi mereka lah yang dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, bayangkan seorang yang di atas kita, Rabb yang menguasai kita, memerintah, maka adab yang harus kita tunjukkan adalah menta'zim, bahkan mentakdis perintahnya di atas perintah manapun. Di saat Allah Subhanahu wa taala yang telah berjasa kepada kita, menciptakan kita menjadi ada dari sebelumnya tiada, dari sebelumnya kita lemah menjadi kuat, yang awalnya miskin tak memiliki apa-apa diberikannya kekayaan dan kuasa, maka adab kepadanya adalah dengan mencintainya, karena fitrah sebagai makhluk, sebagai manusia, mencintai siapapun yang berjasa baik kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala tak terhitung kebaikannya kepada kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, dalam ibadah-ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk beradab. Mulailah misalnya dengan ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk membersihkan diri ketika akan hadir di tempat yang ada orang lain di samping kita.
sebagai bentuk perhatian jangan ada yang tersakiti oleh kita. Maka bersihkan pakaian, bersihkan badan, sucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Mulailah berlangkah dengan bismillah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam rumah Allah dengan mendahulukan kaki kanan, kemudian salat 2 rakaat sebagai bentuk ketundukan dan mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin dalam tahiyatul akhir, dan kemudian kita bersatu rahim dengan sesama muslim kita. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah SWT dalam ibadah-ibadah kita. Di saat kaum muslimin tidak semuanya siap, di saat masuknya waktu salat, maka disyariatkan bagi yang dahulu sampai untuk bersabar menunggu saudaranya yang belum datang. Ini adalah pelajaran akhlak. Menunggu itu berat, tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk sabar. Dan juga dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam diajarkan bahawa makmum tidak berhak untuk qamat sebelum datangnya imam dan memerintahkan untuk qamat. Ini adalah akhlak untuk menghormati pimpinan kita, menghormati orang yang diberi kuasa untuk kita dan yang mendapatkan amanah untuk mengurus kita. Maka dijadikanlah imam dhamin, imam itu sebagai orang yang menjamin. Oleh sebab itu imam pun harus memperhatikan jemaahnya sebagai bentuk kepedulian dan akhlaknya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam di saat beliau sedang rukuk dan mendengar bunyi sendal di luar masjid, beliau perpanjang rukuknya agar yang datang sempat masuk ketika dia rukuk, karena man adrakal imama raki'an faqad adrakar rak'ah. Siapa yang menampilkan imam dalam keadaan rukuk, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Allahu Akbar. Dalam salat pun Nabi masih memikirkan kita. Seharusnya imam juga ada hal yang seperti itu. Dan dalam salat di rakaat pertama disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian juga yang ditanamkan dalam akhlak ini untuk menunggu siapa yang terlambat di antara jemaah. Sebaliknya, di dalam salat juga harus dijaga panjang dan pendeknya bacaan sesuai dengan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukanlah panjang pendek sesuai dengan keinginan kita, tetapi panjang pendek yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali dalam keadaan jemaah yang mungkin ada yang sakit atau ada anaknya yang sedang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedang salat mendengar tangisan seorang bayi. Nabi mempersingkat salatnya ketika jadi imam karena kasihan kepada sang ibu yang pasti tidak khusyuk lagi dalam salatnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, sebutlah puasa, haji, zakat dan sebagainya, semuanya adalah mengajarkan akhlak. Maka barang siapa yang belum bisa meresapi ini, berarti belum mengetahui dan mendalami ajaran yang Allah inginkan dari segala rangkaian akidah, ibadah, muamalah dan akhlak kita. Barakallahu li wa lakum fil wahyain wa nafa'ani wa iyyakum bihadri sayyidil thaqalain wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillahil malikid dayyan an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabal malawan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwa waraqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak bila sudah hilang dari umat ini, percayalah kelemahan umat ini akan berkepanjangan. Maka marilah kembali untuk menghidupkan akhlak-akhlak kita di rumah-rumah kita, di kantor-kantor kita,
di tempat-tempat kerja kita, bahkan di jalan sekalipun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan salah satu cabang iman adalah menghindarkan halangan yang ada di jalan. Maka merugilah orang-orang yang membuat halangan di jalan, orang-orang yang melawan arus dalam lalu lintas misalnya, bahkan yang membuang sampah sembarangan baik di jalan maupun di tempat-tempat umum. Ini adalah gambaran bahawa umat ini belum belajar daripada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka laksanakanlah, karena sesungguhnya Islam itu adalah bersih. Sesungguhnya Islam itu mencintai orang-orang yang bersih, karena bersih itu sesuai dengan fitrah. Sehingga sebagian mengatakan al-fitrah maknanya adalah bersih. Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhlak ini mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul. Akhlak ini menguatkan iman dan Islam kita. Akhlak ini membuat dakwah cepat diterima oleh orang-orang yang belum menerimanya. Dengan akhlak ini, mudah-mudahan kita semakin berbakti kepada orang tua kita. Dengan akhlak kita semakin dikenang sebagai orang baik di tempat-tempat kita berada. Dengan akhlak orang semakin rajin untuk belajar ilmu, dan dengan akhlak orang semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من سيئها فإنه لا يعيذنا من سيئها إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح علماءنا. اللهم أصلح دعاتنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح فتياتنا. اللهم أصلح نساءنا. اللهم أصلح مربينا ومربياتنا. لا حول ولا قوة إلا بك. ربنا اللهم إنا نتضرع إليك. ربنا إنا نتوب إليك. اللهم إنا نذيب إليك يا تواب يا رحيم. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.